Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Sarota edisi Selasa 24 September 2024. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Namun sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami atas anugerah-Mu kepada kami. Engkau memperkenankan kami menikmati indahnya pagi ini seiring dengan terbitnya matahari. Bapa di sorga, berikanlah kami kesempatan sejenak pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dari firman yang hidup. Tolonglah kami ini sangat terbatas untuk memahaminya. Buka hati kami dan terangi akal budi pikiran kami. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar, kami renungkan, kami mengertinya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah Bapa, kami sedia mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan bersama-sama, kita akan merenungkannya dalam satu tema, usaha menjaring angin. Susi to umpoya angin. Saudara-saudara, apakah yang kita cari dan perjuangkan dalam hidup kita? Keinginan untuk menjadi yang utama, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menjadi kaya,
atau keinginan untuk menggapai semua mimpi. Semuanya sah-sah saja. Namun, apakah semua keinginan dan hasrat diri yang hendak digapai itu akan membuat hidup menjadi tentram dan bahagia? Atau jangan-jangan kita hanya seperti menjaring angin, semuanya hanyalah kesia-siaan? Bagi pengkhotbah, segala daya dan upaya manusia yang cenderung berfokus pada diri sendiri saja adalah kesia-siaan. Bila dia jatuh dalam perjuangannya, tidak ada yang menolong dan mengangkatnya. Bila terhempas dalam kesunyian gumulnya, tidak ada yang merangkul dan memberinya semangat. Bahkan, sekalipun dia seorang penguasa, pada akhirnya dia akan tergantikan juga. Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup ini bukan semata tentang diri sendiri, tetapi juga menyangkut relasi hidup dengan orang lain, terlebih relasi dengan sumber hidup, yakni Allah. Manusia dalam ragam perjuangannya tentu dapat mengerjakan dan menggapai banyak hal yang mendatangkan kegembiraan hidup. Namun semua itu akan terasa hambar dan hampa tanpa keterlibatan orang lain di dalamnya, apalagi tanpa relasi dengan Tuhan. Mengapa? Karena semua yang dapat digapai itu hanyalah fana dan tidak menjaminkan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Jadi, supaya segala yang kita perjuangkan dalam gumul hidup kita tidak menjadi sia-sia atau seperti usaha menjaring angin saja, turutilah firman Tuhan ini. Seperti kata pengkhotbah, jadilah seperti orang muda yang berhikmat. Jadilah orang yang suka mendengar didikan, dan jadilah orang yang suka membangun relasi yang baik dengan orang lain, terlebih memastikan hubungan dan relasi kita dengan Tuhan baik adanya. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk pagi ini yang Engkau karuniakan kepada kami. Menjalani sepanjang hari ini, ke dalam tangan kuasa-Mu lah kami serahkan hidup kami. Hanya Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kepadamu kami menggantungkan seluruh pengharapan kami. Tuhan, berikan kami kesehatan yang cukup, akal budi dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan berikan kami kesempatan untuk dapat mengerjakan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing sepanjang hari ini. Dan kiranya segala sesuatu yang kami rancang, kami kerjakan di dalam nama Tuhan, Engkau memberkati. Dari yang kami kerjakan, kami akan selalu mendapatkan berkat-Mu yang selalu baru. Bapa di sorga, kami doakan saudara-saudara kami, setiap anak-anak Tuhan, di mana saja mereka berada. Setiap orang yang benar-benar hanya menggantungkan seluruh pengharapan mereka kepadamu, terutama yang sedang menantikan pemulihan dari sakit penyakit mereka. Sembuhkanlah setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Hiburkanlah dan kuatkanlah iman pengharapan semua anak-anak Tuhan yang sedang berduka cita.
Bapa di sorga, berdoa buat penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Berkati seluruh program kerja dan semua orang yang Engkau beri tanggung jawab menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat, akal budi, dan kesehatan. Ya Bapa di sorga, jemaat Tuhan di berbagai tempat yang sedang bergumul dalam banyak hal, Tuhan, angkatlah beban dan gumul hidup mereka. Bapa di sorga, ini doa kami, syafaat kami kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Tetapi jika Tuhan berkenan, kami mohon dengarkan doa kami, hapuskan dosa pelanggaran kami, supaya jangan dosa itu menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin.